Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Madi Movie. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Rambo ke-1, tahun 1982. Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang veteran perang Vietnam berbaret hijau. Dia bernama John Rambo. Di sini Rambo sedang mencari rumah sahabatnya semasa bertugas di Vietnam dahulu. Di sana Rambo bertemu dengan ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Kemudian Rambo menghampiri ibu-ibu tersebut. Rambo pun menanyakan di mana rumah sahabatnya yang bernama Del McBerry. Dengan sedih, si ibu menjelaskan bahwa Del Mac telah meninggal akibat kanker yang dideritanya semasa pulang bertugas di Vietnam dahulu. Rambo yang mendengar itu, sontak terkejut tak percaya kalau Del Mac telah meninggal dunia. Dengan rasa sedih, Rambo pun memberikan foto kenangannya bersama Del Mac kepada si ibu, lalu pergi dengan rasa sedih. Saat di perjalanan, Rambo merasa lapar dan memasuki desa untuk mencari makanan. Scene berpindah ke seorang serif di desa itu. Dia bernama Will Tisel. Dilihat dari sikap warga, nampaknya Will sangat akrab dengan warga di sana. Kemudian Will berpatroli untuk memastikan desanya aman. Di tengah perjalanan, Will bertemu dengan Rambo. Melihat penampilan Rambo yang acak-acakan, Will berpikir bahwa Rambo seorang gelandangan, yang akan membuat masalah di wilayahnya. Di sini Will menanyakan, apa tujuan Rambo memasuki desa ini. Rambo yang masih sedih akibat ditinggal sahabatnya cuma terdiam saat ditanya oleh Will. Will pun merasa jengkel dan menahan emosinya. Dengan rendah hati, Will menawari Rambo tumpangan untuk diantar ke suatu tempat. Di dalam mobil, Will pun bertanya lagi, apa tujuan Rambo sebenarnya memasuki desa ini? Rambo berkata, dia hanya ingin mencari makan di desa ini. Will berkata jika dia tidak menerima gelandangan masuk ke desanya. Tidak lama dari itu, mereka sampai ke suatu tempat. Ternyata Will mengantar Rambo keluar dari desa. Rambo yang menyadari jika dia diantar kembali keluar dari desa, akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam desa. Will yang melihat jika Rambo kembali masuk, akhirnya Will menghampiri Rambo kembali, dan menanyakan apa mau Rambo sebenarnya. Di sini Rambo sedikit melawan sampai mereka cekcok adu mulut. Will yang merasa jengkel, langsung menodongkan pistol agar si Rambo diam. Kemudian Will menggeledah Rambo, dan mendapatkan sebuah pisau. Will pun menanyakan apa tujuan Rambo membawa pisau memasuki desa. Rambo pun menjawab, jika pisau itu hanya untuk berburu. Singkat cerita, Rambo dibawa oleh Will ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Di sini, Rambo ditanyakan identitasnya oleh salah satu serif. Kita sebut saja Jamal. Saat diinterogasi, Rambo sedikit pun tidak mau menjawab, sampai membuat Jamal marah. Kemudian, Rambo disiksa oleh Jamal dan rekan-rekannya, lalu dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan. Di sini, Rambo dibersihkan memakai selang layaknya binatang karena penampilannya seperti gelandangan. Sesudahnya dibersihkan, kemudian rambut Rambo dicukur. Saat mau dicukur oleh serif tersebut, Rambo teringat pada saat dia mendapatkan siksaan semasa bertugas di Vietnam dahulu. Secara refleks, Rambo melawan serif-serif tersebut. Di sini bisa dilihat, jika kekuatan Rambo sangatlah edan, di mana ia seorang diri menghajar Will dan teman-temannya seorang diri saja. Ketika semua serif-serif terjatuh, Rambo pun kabur untuk melarikan diri. Di perjalanan, Rambo terus dikejar oleh Will sampai masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Will mengejar Rambo sampai mobil Will tersebut jatuh ke bawah jurang. Will pun keluar dari mobil untuk mengejar Rambo. Rambo yang tak mau dirinya ditangkap, mencoba menaiki tebing menggunakan motor, namun motor Rambo tidak kuat untuk menanjak tebing tersebut, sehingga membuat Rambo terjatuh. Mau tidak mau, Rambo harus meninggalkan motornya agar tidak tertangkap oleh Will. Di sini, Will kewalahan mengejar Rambo, dan menyuruh rekannya untuk memanggil bantuan. Balik lagi ke Rambo, Rambo yang sedang mencari barang-barang yang bisa dipakai, dan Rambo pun menemukan kain. Kemudian dibuatnya baju, untuk menghangatkan tubuhnya dari hawa dingin. Tidak lama kemudian, rekan Will pun datang, dan membawa anjing pelacak untuk mencari jejak Rambo. Terlihat di sini, Rambo terpojok di suatu tebing yang sangat tinggi. Yang mau tidak mau, Rambo harus menuruni tebing tersebut, agar dirinya tidak tertangkap.
Saat Rambo menuruni tebing tersebut, datanglah Jamal menggunakan helikopter. Jamal yang melihat Rambo menuruni tebing, sontak langsung menembaki Rambo. Rambo yang kepanikan saat ditembak, dengan nekatnya terjun ke ranting pohon, sampai membuat lengannya sobek. Dalam keadaan terluka, Rambo terus ditembaki. Kemudian Rambo pun mengambil batu, dan melemparnya ke helikopter sampai membuat helikopter tersebut oleng dan membuat Jamal jatuh hingga tewas. Rambo kemudian menghampiri jasad Jamal, untuk mengambil mantel dan senapannya, lalu kabur dari tempat itu. Will dan rekannya yang berada di atas tebing, menggunakan teropong untuk melihat jasad Jamal yang sudah tewas bersimbah darah. Kemudian, Will dan rekannya turun ke bawah untuk mengevakuasi jasad Jamal. Pada saat di bawah, Will mendapatkan telepon dari rekan timnya. Salah satu rekannya memberitahu, jika John Rambo bukan orang sembarangan, dia adalah seorang veteran perang Vietnam berbaret hijau, yang menerima medali kehormatan sebagai seorang pahlawan perang. Mendengar itu, sampai membuat Will terkejut. Di sini salah satu rekannya menyarankan, untuk menyerahkan kasus ini kepada kepolisian negara. Tetapi Will membantah, dia berjanji akan terus memburu Rambo. Scene kembali lagi ke Rambo. Rambo yang merupakan veteran perang ahli gerilya, sudah terbiasa hidup di dalam hutan. Terlihat di sini Rambo sedang merakit ranjau menggunakan batang pohon, untuk menghadapi kelompok Will. Kembali lagi ke kelompok Will yang terus memburu Rambo menggunakan anjing pelacak. Di tengah pencarian salah satu rekan Will tiba-tiba cekcok, setelah dia mengetahui jikalau bahwa Rambo adalah veteran perang berbaret hijau, yang mana Rambo lebih ahli berperang di dalam hutan daripada mereka. Mendengar itu, lantas Will marah, dan meyakinkannya untuk tidak usah takut dengan Rambo. Sekian lama menyusuri hutan, Will dan rekannya melihat keberadaan Rambo, dan langsung melepaskan anjing-anjing tersebut. Sangat tidak terduga, Rambo dengan mudahnya membunuh anjing pelacak tersebut. Tidak itu saja, Rambo juga berhasil menembak salah satu dari mereka. Di sini, kelompok Will kehilangan jejak Rambo, dan terus melanjutkan pencarian. Namun mereka tidak tahu, kalau Rambo telah membuat perangkap. Alhasil, satu persatu dari mereka berhasil dilumpuhkan oleh Rambo, mulai dari tangan kosong maupun terkena jebakannya. Mereka yang melihat kehebatan Rambo, lantas dibuat keteteran. Hingga tersisalah Will seorang. Ternyata, dari tadi Rambo telah mengintai Will, dan langsung menyergap sambil menodongkan pisau ke leher Will. Di sini, Rambo mengancam Will. Dia berkata, "Aku bisa saja membunuhmu dan membunuh semua anak buahmu. Jika di kota kaulah hukumnya, namun di hutan ini aku adalah hukumnya. Berhenti mengejarku, atau aku akan memberikan perang yang sesungguhnya." Lalu Rambo pun pergi meninggalkan Will. Will yang menerima ancaman tersebut, membuatnya ketakutan sampai nangis. Tak lama kemudian, bala bantuan pun datang untuk mengevakuasi Will bersama rekannya yang habis dibantai oleh Rambo. Polisi negara dan Garda Nasional Washington juga berada di sana, beserta wartawan media televisi yang meliput berita kejadian itu. Di sini komandan polisi yang bernama Eric meminta Will untuk pulang, dan biarkan kepolisian negara yang mengurus kasus ini. Namun Will menolaknya, dia mengatakan akan tetap ikut menangkap Rambo. Pada saat itu pula, datang seorang kolonel tentara yang bernama Trautman. Kolonel Trautman menjelaskan, kalau tujuannya ke sini bukan untuk menyelamatkan Rambo darimu, namun sebaliknya saya datang untuk menyelamatkanmu darinya. Kolonel Trautman menasehati Will, bahwa dia berurusan dengan seorang ahli perang gerilya yang terbaik sepanjang masa. Kolonel Trautman menyarankan, untuk tidak lagi mencari Rambo, supaya bisa meredakan situasi. Will yang tetap kekeh, menolak saran dari Kolonel Trautman, karena dia yakin, dengan bantuan pasukan dari Garda Nasional, dan polisi negara, akan mampu untuk menangkap Rambo. Mendengar kesombongan Will, lantas Kolonel Trautman menyuruh Will untuk menyiapkan kantong mayat yang banyak. Kembali lagi ke Rambo, yang saat ini sedang berburu untuk menganjal perutnya yang lapar. Setelah mendapatkan buruannya, Rambo langsung membawa dan membakar buruannya tersebut. Will pun memanggil Kolonel Trautman, untuk meminta bantuan memanggilnya dari walkie-talkie yang Rambo curi. Rambo yang mengangkat panggilan pun terkejut, kalau yang menghubunginya adalah Kolonel Trautman. Dalam perbincangan itu, terungkap kalau mereka sudah lama tidak bertemu, kurang lebih 7 tahun. Setelah selesai mengobrol,
Kolonel Trotman menyampaikan kepada Rambo untuk menyerahkan diri, karena dia telah banyak membuat kekacauan. Rambo pun menolak, karena menurutnya, itu bukanlah salahnya, melainkan mereka yang memulai perperangan ini. Dengan kelicikannya, Will dan timnya berhasil melacak titik keberadaan Rambo, dan langsung meminta bantuan dari pasukan Garda Nasional, untuk dikerahkan besok pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba, Will dan pasukan Garda Nasional pun bersiap, untuk menangkap Rambo. Namun mereka tidak menyadari, kalau pergerakan mereka telah diketahui oleh Rambo. Lalu Rambo pun melarikan diri dari tempat itu. Tanpa disengaja, Rambo menyergap anak kecil yang sedang berburu. Rambo kira, itu adalah pasukan Will. Rambo pun melepaskannya, dan melanjutkan pelariannya. Benar saja, ternyata si anak malah berteriak, hingga membuat keberadaan Rambo ketahuan. Dan rekannya pun melepaskan tembakan. Sehingga para pasukan mendengar suara tembakan itu. Para pasukan pun langsung ikut mengejar dan menebaki Rambo, sampai ke dalam persembunyiannya. Di sini para pasukan melaporkan kepada Will, bahwa Rambo telah terjebak di salah satu goa. Will meminta mereka untuk menunggunya, dan jangan dibunuh, karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Rambo pun mencoba menghalau mereka menggunakan tembakan. Karena terus baku tembak, Rambo pun kehabisan peluru. Para pasukan pun menyuruh Rambo untuk menyerah saja, kalau tidak mereka akan meledakkan tempat itu. Di sini Rambo diberi waktu 10 detik untuk menyerah, namun Rambo mengabaikannya, sehingga mereka memutuskan untuk meledakkan tempat persembunyian Rambo, menggunakan basoka. Melihat tambang tersebut meledak, mereka sangat senang bukan main, karena mereka berpikir, kalau Rambo telah tewas. Dan mereka pun berfoto-foto untuk merayakan kemenangannya. Setelah itu Will dan Kolonel Trotman datang ke sana. Di sini, Will memarahi pasukan Garda, karena tidak mendengarkan perkataannya, untuk tidak membunuh Rambo. Setelah memarahi pasukan Garda, Will langsung mengejek Kolonel Trotman abis-abisan. Dia mengatakan, kalau prajurit terbaiknya telah tewas di tangan bawahannya. Kolonel Trotman yang menerima ejekan tersebut hanya bisa tersenyum, seakan dia telah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Namun benar saja, rupanya Rambo masih hidup. Di sini, Rambo menyusuri lorong tambang untuk mencari jalan menggunakan obor. Will yang kecewa karena tidak mendapatkan Rambo hidup-hidup, memutuskan untuk kembali ke kantornya. Balik lagi ke Rambo, Rambo yang mencari jalan keluar, harus berhadapan dengan hewan-hewan yang berada di dalam tambang. Setelah sekian lama menyusuri, akhirnya Rambo menemukan jalan keluar. Sesampainya di luar, Rambo melihat rombongan militer yang sedang melintas. Karena dia ingin balas dendam dengan pasukan Garda, dengan nekatnya Rambo melompat ke atas trek militer, lalu merebut salah satu trek, yang membawa senjata M60. Tidak lama dari itu, mobil patroli bertemu dengan sopir militer, yang dijatuhkan oleh Rambo dari trek. Dan mereka pun langsung melaporkan ini kepada Will, jika Rambo masih hidup, yang saat ini sedang menuju kota. Will yang mendengar jika Rambo masih hidup, langsung mengerahkan pasukan, untuk menghadang Rambo di jembatan. Balik lagi ke Rambo, yang saat ini sedang dikejar oleh polisi. Polisi berupaya untuk menghentikan Rambo, bahkan sampai melepaskan tembakan. Rambo yang tak mau menyerah, dengan sekuat tenaga membodi mobil polisi tersebut. Rambo yang berhasil melumpuhkan mobil patroli, langsung melanjutkan perjalanannya, menuju kota tempat kantornya Will. Saat Rambo ingin melewati jembatan, dia dihadang oleh puluhan polisi. Tanpa berpikir panjang, Rambo terus menerobos para polisi tersebut. Kemudian malam pun tiba, dan dia telah sampai di pusat kantor Will. Dengan amarahnya, Rambo dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke pom bensin, dan keluar dari mobil, lalu meledakkan tempat itu. Karena terdapat banyak bensin, lantas membuat kobaran apinya sangatlah besar. Will dan anak buahnya yang melihat ledakan tersebut, langsung ketakutan. Lalu Kolonel Trotman menemui Will, dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kantor ini. Namun Will menolaknya, dia akan tetap membunuh Rambo. Will pun bergegas mengambil senjata, untuk berjaga-jaga. Setelah semua senjata telah siap, Will langsung naik ke atap kantornya, untuk menyintai pergerakan Rambo. Dengan kecerdikannya, Rambo menembaki gardu listrik,
sehingga membuat semua lampu di kota menjadi mati. Dengan begitu, Rambo lebih leluasa untuk bergerak tanpa diketahui. Rambo pun mengumpul bubuk mesiu untuk dia ledakan, agar bisa memancing Will keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah terkumpul cukup banyak, Rambo langsung menyalakan apinya, lalu segera pergi untuk bersembunyi. Benar saja, cara Rambo itu berhasil memancing Will untuk keluar dari tempat pengintaiannya. Rambo yang telah berhasil mengetahui keberadaan Will, langsung memborbardir kantor Will, sehingga membuat Will kepanikan, sampai keringat dingin. Karena banyaknya misil yang Rambo lesatkan, membuat kantor Will hancur lebur. Setelah menembaki kantor, Rambo langsung bergegas masuk ke dalam. Saat Rambo akan membunuh Will, datanglah Kolonel Trotman, dan Kolonel Trotman melarang Rambo untuk membunuh Will. Mengingat jika dia telah banyak membuat kekacauan. Terlihat di luar sana telah banyak polisi yang mengepung tempat itu. Tetapi Rambo sedikit pun tidak gentar, dan tetap akan melawan mereka semua. Tetapi Kolonel Trotman menghentikannya. Kolonel Trotman menyuruh Rambo untuk menyerahkan diri. Rambo sangat kecewa dengan perlakuan polisi dan masyarakat yang sangat tidak adil. Ditambah semua teman-temannya telah tewas di medan perang secara tragis, tepat di depan matanya. Namun setelah pulang bertugas, dia bahkan tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk makan pun susah. Orang-orang menganggap dia hanya seorang gelandangan. Berkat bujukan Kolonel Trotman, Rambo pun memutuskan untuk menyerahkan diri, dengan didampingi oleh Kolonel Trotman. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Rambo 1, tahun 1982. Bagaimana? Sangat seru kan? Jika kalian suka, maka akan saya lanjutkan ke Rambo 2. Namun sebelum itu, bolehlah untuk diklik subscribe dulu channel ini, agar saya semakin semangat membuat konten. Sekian dan terima kasih. Bye.